Halo, makasih udah mampir ke channel aku, Sulistiawatiar. Kedua sunscreen ini berasal dari satu PT yang sama, kemasannya juga sama-sama nuansa orange, dan sama-sama mengandung kandungan vitamin C. Nah, jadi kira-kira apa aja ya perbedaan perbandingan dari dua sunscreen ini? Yes, jadi kali ini aku bakal membattle dan membandingkan dua sunscreen ini. Yang pertama ini ada dari Emina Sun Battle Bright Glow dan juga yang Wardah Essential Gel Sunscreen Serum. Kedua produk ini udah pernah aku bikin full reviewnya, jadi buat kamu yang mau nonton full reviewnya bisa mampir ke video aku ya. Karena di video ini aku cuma fokus membahas apa aja persamaan perbedaan dari perbandingan dua sunscreen ini. Untuk kemasannya sama-sama tube seperti ini. Per video ini tayang, yang Wardah ini tuh baru ada satu ukuran, sedangkan buat yang Emina ini ada dua ya ukurannya. Dan yang aku punya ini yang mini size-nya, tuh ukurannya 20 mili. Sedangkan buat yang Wardah ini dia ukurannya 40 mili. Kalau dari segi ukuran, kalau dibandingin sebenarnya yang Emina ini kan aku punyanya yang mini size ya. Tapi kalau disandingkan tuh nggak yang terlalu beda jauh banget kemasannya ya. Padahal isinya tuh beda jauh. Dan untuk harganya, kalau yang Wardah ini sekitar kurang lebih 30 ribuan. Kalau yang Emina ini dimulai dari 20 ribuan sampai 30 atau 40 ribuan tergantung ukurannya. Buat kamu yang mau cek produknya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Untuk kedua sunscreen ini kandungan proteksinya sama ya, jadi sama-sama mengandung SPF 35 dan PA+++. Karena highlightnya sama-sama mengandung vitamin C dan juga mengandung vitamin B3 atau niacinamide, jadi otomatis dua-duanya tuh klaimnya sama ya, sama-sama bisa membantu untuk mencerahkan wajah. Tapi karena keduanya ini produk sunscreen, jadi tentu aja fungsi utamanya adalah sebagai sunscreen untuk melindungi kulit dari paparan buruk sinar matahari. Dan keduanya ini jenis chemical sunscreen. Keduanya tidak mengandung alkohol, tapi dua-duanya masih mengandung fragrance atau perfume. Untuk aromanya sih agak berbeda ya. Jadi kalau buat yang Emina ini wanginya kayak citrusy, kayak ada seger-segernya gitu wanginya, kayak jeruk-jeruk seger. Sedangkan buat yang Wardah ini aku nggak bisa deskripsiin sih, pokoknya wanginya khas Wardah. Nah, tadi kita lihat dari highlight, terus dari kandungan proteksinya juga sama. Kira-kira buat teksturnya bakal sama banget apa beda ya? Oke, jadi untuk teksturnya sebenarnya dua-duanya ini termasuk ke kategori light lotion yang pas di blend tuh melts dan ada kesan watery-nya. Tapi menurut aku ada perbedaan dari segi teksturnya. Kalau buat yang Wardah ini aku sih ngerasa kayak ada feels cloudy texture-nya gitu ya. Dan juga aku ngerasa yang Wardah ini lebih basah atau kayak lebih watery kalau dibandingin sama Emina. Tapi Emina juga feels-nya watery juga ya pas di blend. Keduanya gampang banget di blendnya, tapi kalau mau dibandingkan, kalau aku perhatiin banget, yang Emina ini sedikit lebih cepat di blendnya kalau dibandingin sama yang Wardah. Dan keduanya juga nggak lengket di kulit, nggak white cast juga. Dan keduanya juga nggak perih di mata aku. Kalau untuk daya meresapnya, aku ngerasa yang Emina ini lebih cepat meresapnya, dan aku ngerasa perbandingan atau perbedaannya tuh lumayan signifikan ya kalau dibandingin sama yang Wardah. Kalau yang Wardah sih aku ngerasa butuh waktu buat meresap ya, jadi intinya yang Emina ini lebih cepat ngesetnya. Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kamu yang udah bantu support aku dengan cara like dan juga subscribe channel ini. Untuk finishnya, jadi kedua finish dari sunscreen ini tuh sama-sama cenderung ke satin glowy. Cuman kalau aku bener-bener perhatiin banget, yang Emina tuh kayaknya sedikit aja kayak kelihatan lebih glow kalau dibandingin sama yang Wardah. Oke, jadi apa aja sih untuk feel, perasaan, review dari penggunaan dua sunscreen ini di wajah aku? Pertama untuk kelembabannya, pas di awal apply itu sebenarnya dua-duanya tuh ada perasaan lembab di kulit. Cuman aku ngerasa dua-duanya tuh sebenarnya bukan kategori yang tahan lama banget lembabnya ya, enggak yang kayak gitu. Tapi kalau dibandingkan, aku ngerasa yang Wardah ini tuh lebih cepat menguapnya, lembabnya dibandingkan dengan yang Emina. Jadi intinya makin lama dipakai, aku sih ngerasa kelembabannya masih lebih stay atau masih lebih lembab yang Emina ini ya. Tapi untuk lembabnya sih menurut aku pas ya di tengah-tengah, jadi nggak yang lembab banget tapi nggak yang kurang lembab gitu juga, nggak, pokoknya kerasa untuk kelembabannya. Tapi entah kenapa di situasi tertentu, kondisi kulit aku tertentu gitu, kadang-kadang yang Wardah ini suka ada kayak perasaan ketariknya kadang-kadang. Sedangkan kalau yang Emina ini sama sekali nggak ada perasaan ketarik di kulit aku. Tapi overall sih keduanya tuh nggak bikin kering di kulit aku ya.
Untuk kemampuan nahan minyak, menurut aku kedua produk ini tuh bukan tipe yang buat menahan minyak gitu ya. Dari klaimnya pun dia nggak ada klaim buat nahan minyak kok. Jadi menurut aku emang buat kemampuan nahan minyaknya tuh termasuk biasa aja ya buat kedua ini. Jadi makin lama dipakai, tapi tergantung juga ke aktivitas sih, jenis aktivitasnya ya. Aku sih ngerasa makin lama tuh ada produksi oilnya kelihatan gitu ya. Tapi sih aku ngerasa kayaknya yang Wardah ini sedikit lebih oily kalau dibandingin sama yang Emina. Dan kalau dipakainya bener-bener di hawa yang panas gitu ya, aku ngerasa dua-duanya tuh agak kusam sih di aku ya. Jadi aku pribadi lebih suka kalau dipakai atau di set pakai bedak kalau pakai dua sunscreen ini. Keduanya ini gampang dibilas dengan air mengalir, jadi dua-duanya ini wudhu friendly dan dua-duanya juga nggak peeling. Karena keduanya sama-sama mengandung SPF 35 dan PA+++, jadi aku biasanya kalau pakai kedua sunscreen ini paling aku pakainya kalau kegiatannya tuh kayak ringan atau lebih banyak di indoor, lebih banyak di rumah, atau misalnya aku bawa keluar ke outdoornya tuh kalau cuman pergi sebentar doang. Tapi kalau misalnya aktivitasnya lebih banyak di outdoor, aku bakal pakai yang SPF-nya 50 dan PA+-nya ada 4. Oke, jadi kesimpulannya buat dua sunscreen ini lebih cocok buat jenis kulit apa? Jadi menurut aku keduanya ini lebih cocok untuk kulit kamu yang cenderung kombinasi ke dry atau yang dry skin. Kalau buat kulit kamu yang sensitif, selama kamu tidak mempermasalahkan kandungan parfum, kamu bisa coba produknya. Tapi kalau misalnya kamu mempertimbangkan kandungan parfum, mungkin kamu bisa pertimbangkan lagi ya, soalnya dua-duanya sama-sama mengandung parfum, tapi dua-duanya tidak mengandung alkohol. Kalau untuk kulit berjerawat, selama kamu pas pakai produk ini sejauh ini nggak nimbulin efek negatif apapun, terus nggak bikin jerawat kamu makin meradang, pokoknya aman, fine, nggak ada efek negatif apapun, tuh boleh dilanjut aja. Tapi kalau berdasarkan dari klaim yang aku tangkap, keduanya sih tidak mengklaim untuk membantu penyembuhan jerawat ya, jadi balik lagi cocok-cocokan. Dan oh ya, informasi tambahan, sebenarnya kulit aku tuh termasuk yang susah nemu vitamin C yang cocok. Sebenarnya vitamin C-nya tuh lebih ke kayak serum ya. Kalau di serum vitamin C itu kan kandungan vitamin C-nya lebih tinggi, lebih poten. Nah itu tuh aku lumayan susah nyari yang cocok. Tapi kalau dari dua sunscreen ini, walaupun dua-duanya mengandung vitamin C, tapi dua-duanya tuh cocok di aku yang nggak ada masalah sama sekali, nggak bikin kemerahan juga. Karena ya mungkin dia kan fungsi utamanya tetap sebagai sunscreen ya. Jadi vitamin C-nya itu bukan fungsi utamanya, tapi cuman kayak agent tambahan fungsi dari klaimnya aja. Itu dia review battle perbandingan dari dua sunscreen ini dari Emina, Wardah yang sama-sama satu PT, highlightnya juga sama, proteksinya sama. Nah kira-kira dari kedua sunscreen ini aku lebih suka yang mana? Kalau aku lebih suka yang Emina ini ya, karena dia tuh nggak ada perasaan ketarik di kulit aku. Kalau kamu udah coba produknya, salah satunya atau keduanya, kamu boleh juga sharing di kolom komentar ya. Kalau pengalaman di kamu gimana dan kalau kamu lebih suka yang mana. Jadi segitu dulu review dari aku. Kalau video ini membantu dan bermanfaat buat kamu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih banyak untuk supportnya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. See you!